Ajeng, saatnya kamu mengambil alih posisi papa. Seluruh negara telah siap menyambutmu sebagai pemimpin baru kita. Tapi Pi, ini semua untuk kepentingan keluarga kita. Bagaimana dengan masyarakat di luar sana? Ajeng, dengarkan kata-kata papamu. Keluarga kita berhak atas kekuasaan ini. Kami telah mengabdi pada negara ini selama bertahun-tahun. Papa tidak mau tahu, kamu harus melanjutkan bisnis keluarga kita. Udahlah kak, nurut aja kata papi. Tik, aku lihat dari tadi kamu merenung mulu. Mikirin apa sih? Iya nih, aku prihatin dengan kondisi warga saat ini. Banyak bantuan yang datang dari pemerintah, tapi salah sasaran. Bahkan ada juga loh warga yang membutuhkan tapi nggak dapat bantuan dari pemerintah. Penerapan politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Chandra membuat rakyat jadi sengsara. Kita harus hentikan supaya rakyat boleh kembali mendapatkan haknya. Gimana kalau kamu menyalonkan diri di pilkada kali ini? Kamu kan sudah berpengalaman, masih muda lagi. Siapa tahu dengan ini kita bisa menghentikan politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Pak Chandra. Aku juga sudah memikirkan hal itu. Politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Chandra itu banyak merenggut anak-anak muda yang memiliki potensi untuk mereka boleh membangun negeri ini. Benar nak, banyak warga yang belum mendapatkan hak mereka. Padahal bantuan sudah sampai di rumah Chandra. Namun tidak ada satu orang pun yang mendapatkan bantuan itu. Kalian sebagai generasi muda harus menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab agar negara ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya banyak mendapat laporan dari warga Nusantara bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana bisa? Bahkan Nusantara mendapatkan bantuan lebih banyak dari daerah lainnya. Banyak warga berpikir bahwa ini adalah ulah keluarganya Pak Chandra. Keluarga Chandra? Bukannya keluarga itu sudah mengabdi lama pada negara ini? Benar, ada beberapa isu bahwa keluarga Chandra melakukan korupsi. Tetapi dengar-dengar polisi menutup rapat kasus ini. Kalau begitu, kita usut tuntas saja kasus ini. Ini dan gegabah, keluarga Chandra memiliki banyak relasi dan mata-mata. Mereka bisa saja memutarbalikkan fakta yang ada. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Saya juga setuju. Saya juga. Baiklah, kita akan jalankan rencana kita. Permisi Pak, saya boleh bicara sebentar dengan Bapak? Ada apa? Saya ingin menyampaikan bahwa reputasi dan dukungan buat keluarga Bapak semakin menurun karena adanya saingan dari keluarga Kartika. Apa? Bahkan kasus 2 tahun yang lalu hampir terbongkar karena adanya hacker yang ingin menuntaskan kasus tersebut. Ini tidak boleh terjadi. Pastikan keamanan dari data kasus itu jangan sampai diketahui orang lain. Dan satu lagi, bikin reputasi Kartika jatuh dan semakin dibenci banyak orang. Masalah biaya, kamu boleh minta berapapun yang kamu mau. Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Ya. Terima kasih. Saudara-saudariku semua, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang akan kita buat harus mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Saya berdiri di sini sebagai wakil dari suara rakyat. Saya tahu banyak di antara kalian yang merasa bahwa suaranya tidak didengar. Banyak dari kalian yang menginginkan perubahan yang nyata. Namun, itu semua hanya rutinitas yang kita lakukan dengan ini. Saya berjanji, jika saya diberikan kepercayaan, saya akan menampung semua aspirasi-aspirasi rakyat. Kita bersama
sama-sama berjuang untuk memperoleh keadilan, memperoleh kesejahteraan, dan menjadikan masa depan anak kita, cucu kita, bahkan kita sendiri menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, saya membutuhkan dukungan kalian semua untuk bersama-sama memilih saya dalam pilkada tahun ini. Terima kasih. Saudara-saudari, rekan yang saya cintai, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai calon pemimpin, tetapi sebagai anak dari sebuah keluarga yang telah berjuang untuk rakyat. Saya berasal dari tradisi politik yang mengajarkan saya tentang arti komitmen, kejujuran, dan melayani masyarakat. Keluarga saya telah lama mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan impian dan memastikan suara kalian didengar. Saya menyaksikan sendiri betapa pentingnya pemimpinan yang tidak hanya berbicara tapi juga bertindak demi kepentingan rakyat. Saya berjanji akan mendengarkan setiap aspirasi, memperjuangkan setiap hak, dan memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Orang saja masih baca. Ingatlah, suara kalian adalah kekuatan. Mari kita satukan tekad dan harapan kita untuk menciptakan perubahan. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bersama. Pilihlah saya, dan mari kita bawa perubahan itu ke dalam realita. Pemimpin yang korup tidak layak untuk memimpin. Jika ini sampai publik, reputasi Anda akan hancur. Tuduhan itu tidak benar. Semua proyek yang telah didanai telah melalui proses yang transparan dan akuntabel. Kami juga memiliki bukti bahwa dana kami digunakan dengan tepat. Apakah ini alasan Anda? Kami sudah mempersiapkan segalanya, bahkan sebelum Anda mulainya. Itu benar, kamu memiliki banyak rekaman dan bukti-bukti yang bisa membongkar kejahatan Anda. Saya minta agar semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan. Mari kita periksa fakta sebelum membuat tuduhan yang merugikan. Ini adalah rekaman digital yang tidak bisa Anda sangkal. Jika ini saya serahkan kepada pihak berwenang, semua akan terbongkar. Jaga ucapan Anda. Tuduhan ini tidak bisa diterima tanpa bukti yang jelas. Bukti? Apa Anda berani mendengarkan semua ini, Chandra? Masyarakat sudah lelah dengan semua kebohonganmu. Lihat ini, rekaman percakapan antara Anda dan pihak-pihak tertentu. Di sini terdengar jelas bahwa Anda menyetujui aliran dana ilegal. Ini tidak boleh terjadi. Pastikan keamanan dari dana kasus itu jangan sampai diketahui orang lain. Dan satu lagi, bikin reputasi Kartika jatuh dan semakin dibenci banyak orang. Masalah biaya, kamu boleh minta berapa banyak kamu mau. Polisi, tangkap mereka! Tidak, saya tidak mau ikut dan saya tidak bersalah dalam hal ini.